sejahtera bagi kita semua ya. Kita mulai saja ya penjelasan ini. Nah, kalau kalian, karena saya nggak punya host key-nya, kalau kalian ada yang bisa merekam, silahkan direkam ya. Ini penjelasannya secara umum, saya akan menjelaskan terkait dengan cara menghitung aktivitas ya. Jadi cara menghitung aktivitas hasil aktivasi kemarin ya, hasil NA kemarin. Nah, saya sharekan ini, saya sharekan terkait tabel yang terkait unsur-unsur yang dapat diiradiasi dengan cara waktu paruh pendek ya. Kemarin kalian udah tahu semua kan ya pakai waktu paruh pendek. Berarti nanti yang kalian pilih unsurnya ini ya, AL ya. AL di energi berapa nih? 1779. Ya, 1779. Oke, kalian kan semua kemarin udah dapat data spektrumnya ya. Bisa dibuka nggak semua data spektrumnya? Hasil cacahan kemarin bisa dibuka kah? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi ini AL, kemudian kita lihat cari lagi selain AL. Selain AL kemarin apa? MG ya? Iya, Bu. Kita Iya, Pak. lihat MG. Nah, MG di energi ini ya, di energi ini saya hapus aja biar gampang. Terus saya buat lagi ininya. Energinya karena kita anggap tidak ada MN, kita pilih energinya di 840-an ya. Jadi nanti kalau geser-geser dikit nggak apa-apa. Tadi kayak yang AL juga kalau geser dikit nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya di dekat MG itu ada puncak yang cukup tinggi ya, yang cukup tinggi itu biasanya MN. Nah, kalian boleh ambil energi yang 1014 ya, di sekitar 1014. Jadi ada dua energi 840-an ya, kemudian dengan 1414-an. Lalu kalau yang TI, nah kalau ini kelihatannya kalian kayaknya kalau saya amati dari beberapa laporan hasil aktivasi, TI-nya tuh kayaknya banyak yang nggak muncul ya. Nah, nanti kalau ternyata di antara kalian nanti ada yang bisa muncul di 320-an, nanti saya kasih spesial ya. Saya kasih nilai agak tambahan dikit, bagus tuh. Jadi kalian cek ya yang hasil ini kalian apakah TI-nya muncul. Kalau nggak muncul, ada dua kemungkinan. Memang TI-nya nggak muncul, jadi TI-nya bisa, ini ada pesan TI itu tidak ada interferensi dari reaksi nuklir, harusnya ada. Tapi kalau nggak ada, berarti pada saat kalian menyiapkan standar tetes itu, ya kalian belum memasukkan TI-nya, ya gitu ya, di sampel yang itu. Sampel untuk kalian kemarin saya beri random, jadi temanmu yang membuat siapapun dapat itu. Jadi kalau kalian dapat data itu kira-kira pakai aja itu dulu ya. Kemudian ada sampel yang kita buat ya. Jadi sampel yang kita buat itu kami siapkan, kalian nanti menebak aktivitas dari sampelnya ya. Aktivitas dari sampelnya lalu ditebak beratnya berapa ya, berat sampelnya berapa. Seperti rumus ini ya, kita lihat. Ya, jadi rumusnya ini. Jadi untuk menebak berat sampel pakai rumus ini. Jadi WX ya, jadi massa unsur yang ditentukan dalam sampel. Kemudian nanti ada apa? Ada NX-nya ini ya. NX itu apa? Kita lihat NX itu laju cacah sampel ya, laju cacah sampel dalam detik. Kemudian NS laju cacah standar. Jadi pada prinsipnya laju cacah si sampel dibagi laju cacah standar.
Jadi kalian lihat cara waktu cacahnya benar sama atau tidak ya, benar-benar sama atau tidak. Jadi kalau tidak tuh kadang-kadang nanti ada koreksinya ya. Jadi ada yang nanti disebut dengan koreksi peluruhan. Kemudian ada koreksi beda waktu pengukuran dengan acuan ya. Dan ada koreksi perbedaan lama pencacahan karena ini waktu paruh pendek. Nah, nanti koreksinya silakan dilihat di sini ya. Kemudian nanti kadarnya saya berikan bahwa sampel itu kadarnya pura-puranya berapa gitu ya. Jadi saya beri beratnya. Jadi nanti berat analit ya. Analit itu adalah unsur yang dicari, misalnya Mg. Misalnya Anda dapat misalnya beratnya 150 mikrogram gitu ya. Kemudian nanti dibagi berat sampel. Nah, itu adalah kadar dari analit atau kadar dari Mg dari sampel ya, sampel yang kita buatlah sampel tetes. Seperti itu ya, kira-kira cukup jelas arah nanti penyelesaiannya, perhitungannya cukup jelas ya pakai ini ya. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Ini WO itu apa ya? WO itu apa? Bukan WO, W0 itu apa? Boleh W0 atau WO, apa itu W0? Berat standarnya, Bu. Ya, berat standarnya. Berat standarnya kalian memasukkan nilai berapa kalau Mg? Kalau yang Mg, kalian memasukkan nilai berapa ya? Kalian kemarin memipet Mg berapa? 100 mikroliter, Bu. Oke, 100 mikroliter. Kalau 100 mikroliter, 100 mikroliter ya, mikronya saya tulis gini ya. 100 mikroliter dari standar SRM Mg yang konsentrasinya 1000 misalnya koma titik-titik ya. 1000 titik miligram per liter atau ppm. Nah, kira-kira kalau 100 mikroliter berarti WO-nya berapa? Kalau kalian mengambil 100 mikroliter Mg yang konsentrasinya 1000 miligram per liter, WO-nya berapa? Silahkan hitung dulu WO-nya berapa? Atau W0-nya berapa? Dia berapa? Kalau 1000 miligram ya, 1000 miligram per liter sama dengan berapa mikrogram per liter ya? Ini sama dengan titik-titik mikrogram per atau
mikrogram gitu kalau dikeringkan. Jadi larutan yang nih 1000 mikrogram per mili diambil 1000 mikroliter 100 mikroliter atau 0,1 mili. Seratus mikrogram. Ya, oke, 100 mikrogram. Berapa? Ditulis berapa? 100 mikrogram. Nanti diisi 100 mikrogram. Jadi nanti cari misalnya ya, misalnya kita buka nih ya, kita buka misalnya suatu hasil cacahan ya, hasil cacahan misalnya ternyata dapat cacahannya gitu ya, cacahannya tuh dalam bentuk CPS misalnya ya, misalnya 30 CPS untuk sampel ya, sampel, kemudian misalnya 45 CPS untuk standar. Nah, jadi tinggal masukkan ya. Jadi yang 30 ini masukkan untuk sampel di sini, di NX ini, yang CPS standarnya masukkan di sini. Koreksi-koreksiannya nanti nyusul dulu. Yang penting kalian ngerti ini dulu ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk dapat CPS ini ya, untuk dapat CPS ini gimana caranya? Kita lihat ya. Saya sharekan hasil misalnya ini ya, misalnya ini data punya Dika, mahasiswa TKN ya. Sekarang coba cari energi untuk MG yang mana, yang untuk untuk MG, untuk AL yang mana. Jadi kayak analisis kuantitatifnya dulu. Yang AL yang mana ya? Yang paling mendekati yang 1775, Bu. Ya, jadi ini ya. Nih, sorry. Ini ya. Berapa areanya? 89.293. Ya, jadi areanya ini. Area itu ya. Area sama dengan cacahan. Ya, area sama dengan cacahan. Lalu laju cacahnya berapa? Laju Dibagi cacahnya dengan berapa? waktu pencacahannya, Bu. Kenapa? Dibagi dengan waktu pencacahannya. Oke, kita lihat ya. Waktu pencacahannya berapa biasanya? 3 menit, Bu. 3 menit itu berapa? 180 sekon. Oke, ya. Jadi nanti ini tinggal dibagi dengan 180 detik ya. Cacahan standar dengan sampel sama? Kemarin sama 3 menit semua, Bu. Ya, oke, sama. Berarti nanti Anda lihat ya, Anda udah dapat areanya gini ya. Anda dapat areanya, berarti ini nggak perlu pakai langsung aktivitas, karena ini jadi rumusnya tadi kan lihat ya, cacahan, ya nggak? Cacahan sampel dibagi cacahan standar. Kenapa nggak perlu memasukkan data aktivitas? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak perlu, cukup hanya data cacahan saja? Kenapa ya?
Kita lihat nih ya. Saya share yang apa? Yang ini. Ini kan NX itu ya, yang NX itu benar-benar data cacahan kan, bukan aktivitas kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Kira-kira kenapa? Karena tidak dilakukan kalibrasi ya, Bu. Jadi kita nggak tahu efisiensinya. Jadi karena misalnya kalaupun kita nggak melakukan kalibrasi efisiensi saat ini, tapi ini kan saling membagi. Jadi kalau kita ingin tahu data apa sih? Ingin tahu data aktivitasnya, nanti aktivitasnya sama, nanti untuk mendapatkan aktivitasnya harus dibagi dengan efisiensi dari kalibrasi efisiensi. Yang standar juga sama. Jadi saling membagi kan ya, efisiensi dengan efisiensi gitu, dibagi, hilangkan ya. Jadi cukup dengan aktivitas. Cukup jelas? Mohon maaf, Bu, cukup dengan aktivitas atau cukup dengan cacahan? Oh, cukup dengan cacahan. CPS Oke, aja. baik, Bu. Ya. Karena apa? Kan untuk mendapatkan aktivitas nanti si cacahan ini dibagi dengan efisiensi. Tapi kan ini dibandingkan dengan standar kan ya? Dibandingkan dengan standar sehingga tidak perlu dilakukan apa sih? Tidak perlu data kalibrasi efisiensi. Walaupun tadinya saya pikir seperti itu, tapi ternyata enggak. Cukup jelas ya? Data ini ya? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nanti sampelnya ya, sampel apa berat sampel masing-masing silakan kalian catat ya berat sampelnya tuh misalnya saya bilang aja sampelnya tuh sedimen ya, sedimen. Jadi nanti nyari kadar Al di sedimen yang beratnya 0,1 gram ya. Jadi nanti kalau Anda udah dapat WX tinggal dibagi 0,1 gram itu berapa ininya konsentrasinya. Boleh ppm, boleh persen. Gitu ya. Cukup Baik, Bu. jelas? Cukup jelas, gampang kan ya? Nah, sekarang cari koreksi peluruhan ya. Jadi koreksi peluruhan ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, tapi kan kalau koreksi peluruhan itu jadi dari saat iradiasi, kalian mencatat nggak ada jadwal iradiasi dan mencacahnya? Untuk waktu masuk dan waktu keluarnya, Bu. Ya, ya Di nanti logbook ada, Bu. ya nanti di logbook ya dicari ya. Jadi data-data untuk koreksi ini ya DX itu koreksi waktu pengukuran dengan acuan ya. Jadi pengukuran itu artinya dengan standar nih ya. Jadi dengan pembanding lah ya. Acuan itu dengan pembanding. Terus koreksi perbedaan lama pencacahan ya. Jadi nanti ini dimasukkan C itu, terus ini masukkan aja nilainya. Lambda-nya dapat dari mana? Dari T setengahnya. TC-nya itu waktu mencacahnya ya. Terus dapat C-nya. Dimasukkan ya. Terus ini tadi kan udah ya. Gitu ya. Kemudian nanti ada perhitungan ketidakpastiannya ya. Perhitungan ketidakpastiannya kita gunakan tingkat kepercayaan 95%. Kalau para mahasiswa teknik nuklir udah juga belajar terkait statistik pencacahan kan ya? Ya enggak? Sudah, Bu. Ya. Jadi nanti misalnya untuk cuplikan dan standar ya, cuplikan dan standar ini nanti cuplikannya saya masukkan kesalahannya. Nah, kalau kesalahan standar ya kalian kemarin pakai Eppendorf yang mana? Gitu ya. Pakai Eppendorf yang mana ya? Baik, Bu. Jadi misalnya pakai Eppendorf yang 50 ya, 50 mikro misalnya 50 mikroliter 2 kali ya. 2 kali. Nah, ini mencari ketidakpastiannya gimana untuk apa? Untuk Eppendorf yang 50 mikroliter? Jadi kalian Eppendorf-nya itu kalian melakukan penimbangan ya. Penimbangan jadi nyari ketidakpastiannya samalah anggaplah dengan error ya. Ditimbang nih, jadi melakukan penimbangan. Jadi mipet apa? Mipet air
pakai Eppendorf 50 mikroliter, lalu ditimbang pakai neraca analitis, buat lakukan 10 kali. Nah, kesalahannya ya, standar deviasinya itu jadi sama dengan U-nya. U-nya di sini U2. Gitu ya. Cukup jelas? Cukup jelaskah? Halo? Misalnya ya, misalnya datanya ini yang satu nih ya. Yang satu tuh misalnya kalau 50 mikroliter akan sama dengan kira-kira akan sama dengan berapa miligram air ya? 50 mikroliter air akan sama dengan berapa miligram air ya? Kira-kira. Halo para mahasiswa. Kalau BJ air itu berapa ya? Densitas air berapa? 1 gram per sentimeter kubik, jadi 1 gram per mililiter. Oke, berarti kalau 50 mikroliter nanti kira-kira akan berapa kalau densitasnya dianggap 1 lah? Kalau saya jawab sama kira-kira sama dengan sekian miligram air, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Itu ya, itu maksud saya. Jadi kalau kalian nanti nimbang 50 mikroliter air, nah misalnya pakai neraca dapatnya misalnya 51 yang data pertama. Terus misalnya 49 data kedua. Terus data ketiga misalnya 52, data keempat 50. Nah, kalau itu misalnya nilai seperti ini ada 10 kali, kalian bisa ngitung standar deviasinya? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, cari ya. Jadi kalian nanti coba cari data apa sih si mikropipet datanya terkait dengan uncertainty mikropipetnya. Ini kan ada 2 ya, misalnya standar deviasinya X lah. Terus nanti bisa dihitung akhirnya misalnya standar deviasi relatifnya misalnya 0,8% gitu ya. 0,8% untuk yang 50. Padahal kalian mipetnya 2 kali kan ya? 2 kali ya mipetnya ya? Karena kan yang 100 tuh 2 kali mikro gitu kan ya. Kemarin 100 kali itu 2 kali atau sekali kalian mipetnya? 2 kali, Bu. 2 2 kali. kali. Nah, ini kalau yang untuk sekali 50, kalau 100 mikroliter berarti ini RSD ya, di sini standar deviasi, kemudian dapat RSD-nya. Nanti cari RSD, gimana cara nentuinnya, cari aja. Misalnya dapat nih RSD-nya 0,8. Nah, kalau 100 mikroliter, jadi berapa RSD-nya? Jadi 1 kali 50 mikroliter, standar deviasi relatifnya 0,8. Kalau 2 kali, apakah dikali 2 gitu? Atau ditambah 0,8 ditambah 0,8? Oke, nanti kalian cari ya jawabannya ini ya. Jawabannya itu nanti ini kalau akar tuh gini nih ya. Saya tulis akar aja ya. Akar dari 0, sorry.
Ini 0,8 ya, 0,8 dibagi 100 itu berapa jadinya? 0 ini ya. Nolnya ini ya 8/1000 ya. Gini ya. Benar kan? Iya, Bu. Jadi dipangkatkan 2 ya. Ditambah lagi 0 ya, gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Ini namanya prinsip rambatan ralat atau uncertainty propagasi. Jadi ketidakpastian gabungan. Ya. Ini baru dari mikropipetnya. Nah, kalian misalnya nanti ya, misalnya selain pakai mikropipet, kalian pakai apa ya? Kebanyakan pakai mikropipet aja kan ya? Nanti Iya, kalian Bu. jumlahkan pakai mikropipetnya. Nanti yang kan saya ngasih tadi berat sampelnya itu berapa? 0,1 ya. 0,1 gram ya. Nah, ini kesalahannya itu ya, uncertainty-nya itu adalah 0,1 miligram. Jadi nanti uncertainty-nya 0,1 miligram dari 0,1 gram itu cari ininya ya, apa sih dalam bentuk relatifnya ya. Jadi 0,1 miligram dibagi berarti 0,1-nya ini dimilligramkan. Jadi dibagi 100 ya. Nah, itu uncertainty-nya. Gitu ya. Uncertainty apa sih timbangannya. Nanti semua kesalahan ini cara menjumlahkannya pakai ini, akar ya, dalam tanda kurung, setiap standar deviasi dipangkatkan, dijumlahkan, standar deviasinya dipangkatkan, ya gitu. Jadi nanti ada ini yang penimbangan juga seperti ini. Nanti hasilnya Anda dapat misalnya kadar AN, kadang saya dapatnya hasil analisis pakai AAN itu 45 mikrogram gitu ya. Jadi kadarnya berapa? 4,5. 4,5 apa? Nanti dicari ya, ini ya, berapa kadarnya ya. Ini mikrogram, ini gram ya. Jadi boleh dalam persen ya, boleh dalam ya atau ppm atau ppb gitu ya. Cukup jelas ya. Misalnya dapatnya 50 ppm gitu ya. Nah, nanti ini di sini ada plus minusnya. Jadi ini plus minusnya tadi yang ini ya. Yang nilai plus minusnya itu masukkan nilai ini nih tadi. Yang apa? Uncertainty propagasinya masukkan ke sini ya. Masukkan di sini nih ya. Jadi misalnya ini dapatnya misalnya misalnya 1% boleh gitu ya. Kalau 1%, kalau mau ngitung yang absolutnya 1% dari 50 ppm ya tinggal kalian tulis ya 1% kali 50 ppm dapatnya berapa ppm. Cukup jelaskah untuk ini? Untuk uncertainty-nya? Cukup jelaskah? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Cukup ya. Jadi kalian bisa menghitungnya sudah apa? Menurut saya sudah bisa. Nah, sekarang data kalian ya, data kalian yang kemarin masih mentah biasanya bentuknya belakangnya tuh apa ya? Extensionnya? Data kalian itu musak yang kalian dapat dari reaktor tuh datanya apa ya? Bentuknya. Ada musa nggak? Ya, Bu, ada, Bu.
Ya, datanya yang dari reaktor tuh kan pakai apa sih? Pakai software Maestro ya? I- 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 Iya, Nah, Mar. itu bentuknya datanya apa ya Dika ya? Ekstensinya Iya, ya Bu. Dika. Ada, Ada Bu. Dika nggak? Belakangnya apa? INT, Bu. Nanti kalian rubah ya. Kalian rubah kayak apa? Iya, Bu. Spectra line ya. Jadi kalau mau pakai spectra line ya di lab apa? Di lab radio lingkungan dirubah saja. Nanti dapat data seperti ini nih. Jadi nanti kalau dirubah, nanti minta diajarin, kalian minta diajarin Mas Satria. Mas Satria itu adalah ini kalian, jadi apa sih pembimbing asisten kalian. Di belakangnya tuh kalau nggak salah ini ya, di belakangnya Satria Dika .chn ya. Iya, Bu. Jadi extensionnya tuh .chn. Jadi ini nanti dirubah bisa seperti ini. Nah, ini dirubahnya pakai apa? Software Spectraline di lab ya. Nanti kalian teman-teman yang di teknik nuklir silahkan kalian kalau mau mengubah boleh minta tolong ke teman-teman di Poltek, boleh minta tolong ke Mas Satria kalau Mas Satrianya mau silahkan. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, terus nanti dapat data ini data ini. Nah, kalau kita lihat nilai ini ya, lihat apa sih tag dari ini. Jadi apa sih sebentar. Dika kalau ada seperti ini konfigurasinya nih ya, apa sih nama ininya ya, nama sampelnya ya Dika Iya, Bu. ya. Untuk namanya itu udah dari waktu kita ngiradiasinya di reaktor, Bu. Jadi kita tulis di logbooknya ya sesuai dengan nama itu, Bu. Namanya itu misalnya ini S ya, ini S37. Kalau S37 kira-kira apa ya? Kalian dulu ada yang apa? Dari mahasiswa teknik nuklir ada yang menulis S37 tuh apa? Punya siapa? Kelompok siapa? Oke, ya udah dianggap sampel kalian ya. Jadi dianggap sampel kalian. Nanti kalian cari ya, dibandingkan dengan yang jadi standar ya. Misalnya kalau yang ini kita lihat ya. Kita lihat, sorry. Tar. Misalnya yang punya Dika ini, enggak. Ini kelihatan nggak nih? Kalau saya share gini kelihatan kah? Ya. Jadi misalnya, sebentar. Oh, kalau ini bukan ini, sebentar ya. Sebentar. Ini sampel yang punya Dika nih ada SP gitu ya. Kelihatan ya? Ada nih lihat. Ini ada SP ini yang diini oleh Dika ya. Misalnya ada SP1 gitu ya. Nah, SP1 ini nanti dibandingkan dengan yang ada apapun ya, yang ada tulisannya STD. Ya, ada yang STD. Yang sampelnya ini dibandingkan dengan S yang saya berikan. Ya, jadi kalian nebak sampel saya ada berapa. Nanti kalau ketebak, misalnya kesalahannya nggak jauh, ya berarti kalian udah betul. Ya, misalnya kita buka ya yang ini ya. Kita cari yang AL ya. Yang AL-nya ya. Ini dalam bentuk ini standarnya ya. Ini standar yang kalian buat ya.
AL-nya silahkan catat dulu nih, nilai AL-nya. Nilai cacahan AL-nya. Berapa nih? 9 berapa? 93281. Ya, 9. Sekarang dibandingkan dengan, jadi ini standarnya ya. Lalu saya beri yang sampelnya. Ya. Kita lihat yang sampelnya itu SP1. Yang ini sampel 1 ya. Sudah terlihat? Sudah dicatat yang standar tadi? Sudah, Bu. Sekarang sampelnya berapa nih? Sampelnya berapa? 67.292. Oke, coba dibandingkan 67.000 ya. 67.000 dibagi yang standar tadi, terus dikali dengan berapa tadi? 100 mikro ya, kalian mimpetnya 100 mikro kan? Maka sampel ini berapa beratnya? Berat AL-nya, analit AL-nya. Nanti jawab ya, yang menjawab nanti saya catat dengan keaktifan kalian praktikum. 67.000 dibagi dengan 93.000. Dikali sama 100 mikro. Ya, dikali 100 mikro. Maka berapa berat AL di sampel? 72 mikro. Ya, 72 mikro. Nanti kan yang membuat sampelnya itu Bu Umi ya, misalnya Bu Umi. Nah, kalian benar nggak ketebak? Misalnya Bu Umi kalau bikinnya ternyata 120 gitu ya. 120 mikroliter. Kalian menebak sampelnya itu berapa? Menebak sampelnya itu misalnya 70. Kira-kira ketebak nggak tuh? Misalnya kami menyiapkannya 120 mikro, tapi kalian menebaknya tadi 70 hasil dari percobaannya itu tertebaknya adalah 70 mikro. Biasnya berapa tuh perbedaannya? Berapa persen? Hampir 50% nggak? 40 sepertinya, Bu. Ya, hampir 40% ya. Nah, itu kalian belum memperhitungkan dengan koreksi-koreksinya. Nah, nanti coba koreksi-koreksi waktunya, ya, koreksi D dan lain-lain. Nah, kalian apakah itu merubah nilai nilai aktivitasnya nggak? Kira-kira gitu ya? Kira-kira seperti itu ya, para mahasiswa. Baik, Bu. Ya, gitu ya. Oke, Yang AAN sudah cukup jelaskah? Nanti saya tidak akan menyebutkan dulu yang kami siapkan itu sebagai sampel itu berapa, tapi nanti langsung kami jadi nilai kami gitu ya. Kira-kira cukup jelas kah? Cukup jelas. Oke ya. Nah, ini sekalian, ya silahkan mau nanya. Gimana? Siapa nih yang mau nanya? Saya Septiara, Bu. Jadi Hmm. kan kemarin sampelnya kan namanya ini ya, Bu, agak ini. Dan yang dicontohkan Bu Maria hanya 2 itu. Hmm. Nah, apakah di laporan hanya 2 ini atau disertakan semuanya, Bu? Disertakan semuanya ya, kalau ada TI-nya ya. Kalau ada TI-nya juga ya. Tapi ini kalau kayak gini nih, TI itu energinya berapa ya? TI energinya berapa? 320. Oke. Ini muncul nggak puncak 320?
Kalau di sini nggak ada sih, Bu. Paling Ya, nanti kalau nggak ada dibahas ya. Yang AAN itu, kira-kira TI itu nggak muncul kenapa? Ya, misalnya kalian yakin memasukkan, padahal ya, semuanya yakin gitu ya. Jadi, kemungkinan-kemungkinannya kenapa? Tapi boleh juga kalian menyampaikan kemungkinannya TI-nya nggak dimasukkan. Nah, tapi kalian boleh lihat, misalnya ya, ini standar nih, ini standar, terus sampelnya TI-nya juga nggak ada di sampel. Nah, kira-kira kenapa gitu ya? Seperti itu ya. baik, Bu Maria. Terima Oke, kasih. bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada ya. Sekarang saya jelaskan terkait dengan self-absorpsi. Mungkin ini untuk mahasiswa yang apa, yang TKN, yang AAN sudah bisa selesai, yang self-absorpsi di yang TKN sudah saya jelaskan. Mungkin yang ini untuk yang apa, yang Poltek apa, yang untuk teknik nuklir ya. Jadi nanti kalian cari data ya, cari data seperti ini nih misalnya. Ini saya membantu untuk penjelasannya Bu Dita ya. Ini kalian bisa lihat ini para mahasiswa. Terlihat, Bu. Ya. Bisa, Nah, Bu. Nah, ini adalah data untuk kalibrasi efisiensi ya. Jadi untuk kalibrasi efisiensi. Nah, kalibrasi efisiensi contoh grafiknya sudah saya share di grup ya. Jadi nanti kalian buat grafik hubungan antara energi ya, antara energi dengan kalau kalibrasi efisiensi ininya energi dengan apa ya? Membuat grafiknya energi dengan apa? Coba lihat di ini di apa? Di apa sih di grafik yang saya berikan di apa sih di grup. energi dengan persen. Energi dengan lambang E itu untuk apa? Dalam tanda persen tuh? Efisiensi. Ya, ini ya. Kelihatan ya. Jadi ini energi, di sini efisiensi ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan efisiensi caranya gimana? Kita lihat lagi ya. Untuk mendapatkan efisiensi detektor, caranya gimana? Ini kalian dapat apa nih? Dapat net peak area. Net peak area itu artinya apa? Nilai cacah. Ya, nilai cacahnya. Nanti nilai cacahnya dibagi dengan apa? Waktu ya. Dibagi dengan waktu nanti dapat apa? Ambil yang CPS ya. Ya. Ya, ambil yang CPS. Lalu udah ya, nih dapat CPS setiap energi nih, ya. Jadi nanti di setiap energi, misalnya energi kita lihat nih ya, energi dari yang kecil ya sampai 1000-an lebih. Terus buat grafiknya. Nah, CPS ini harus dirubah dulu jadi efisiensi. Berarti harus dibagi dengan apa? Aktivitas. Ya, dibagi dengan aktivitas. Dapat data aktivitasnya dari mana? Aktivitas apa dapatnya? Dicarinya? Kurang tahu, Bu.
Aktivitas dari Europium ya. Ini saya share ini kan ya. Saya tadi share ini kan di grup kan. Iya, Bu. Nih, ini aktivitas Europiumnya. Aktivitas Europium berapa aktivitasnya? Ditulisnya itu? Coba kalian buka ininya di grup. Berapa aktivitasnya? 4,594 Ya, 4,594 apa? mikrocurie. Nah, mikrocurie. Nanti cari dirubah jadi DPS ya. Baik, Bu. Dirubah jadi DPS dikali dengan apa jadinya nanti? 3,7 kali 10 pangkat. Ya, oke. Itu adalah A0 ya. A0 pada tanggal berapa? 23 Maret 2011 ya. Baik, Ya, Bu. nanti ganti dengan AT. A kemarin kalian waktu praktikum ya. Cukup jelas? Ya enggak? Ya, ya bisa. Ya. Jadi nanti cari DPS pada waktu kalian saat praktikum. Nanti ketemu, jadi CPS, ini kan ketemu aktivitasnya ya. Jadi setiap CPS kemarin dibagi dengan aktivitasnya. Nanti kalian bisa dapat grafik yang ini ya, grafik grafik. Nah, dapat grafik yang ini ya. Kelihatan kan nih grafiknya? Kelihatan, Bu. Ya. Nanti dapat grafik ini. Nah, udah dapat gini, kalian cari apa sih? Kan kemarin tuh self absorpsi itu yang diukur apa ya? Yang diukur K berapa? K 40 ya? Ya enggak? Itu ada di sekitar energi berapa? Energi gamma K40 berapa? Ini saya stop share ya. Data hasil apa sih? Hasil KI-nya di mana ya? Saya udah share kan ya di grup ya enggak? Yang DO K40 itu, Bu. Ya. Ya, jadi yang DO K40 ya. Nah, sudah. Dalam bentuk PDF, Bu. Ya, dalam bentuk PDF ya. Saya share ya. Sekarang K40 energinya berapa ya? Tabel energi yang apa? Yang bagian energi yang mana? Kalian lihat yang ini ya. Lihat yang bagian ini nih. Bentar. Nah, energi kalium yang berapa? Cari nih. Nuklidanya. 1460. Ada ya? Jadi ini yang energinya di berapa nih? Maka nanti net peak areanya berapa nih? 3,5 ya kali 10 pangkat apa? Kali 10 pangkat 4 ya cacahannya ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, nanti kalian cari data ya. Cari data efisiensi ya. Efisiensi pada
energi sekitar ya, dekat nih, di dekat ini hasil kalibrasi efisiensi. Gitu ya, atau yang tadi kurva kalibrasi efisiensinya itu kalian tentukan persamaannya. Persamaan square persamaan garis lurusnya. Lalu masukkan nilai 1460 ya, 1460 1460. Nanti efisiensinya berapa? Gitu ya. Kalau udah nemu persamaannya, efisiensinya berapa? Lalu nilai ini ya, nilai yang ini ya, yang CPS yang ini, bentar ya. Nilai yang ini nih ya, dibagi dengan berapa nih? Dibagi dengan berapa? Oke, mumet ya. 5,3 mikrokur itu. Kan. Ini kan udah ketemu cacahan. Ya. Kalian mau nyari aktivitasnya kan ini? Aktivitas K2 K40-nya kan? Iya, Ya nggak? iya. Dari kalibrasi efisiensi kalian dapat efisiensi di sekitar energi yang ini ya. Jadi kalian cari efisiensi yang dikalibrasi efisiensi itu yang di sekitar segini efisiensi yang berapa. Lalu kalian ingat nih, efisiensi itu saya tulis gini ya. Efisiensi detektor itu sama dengan CPS per apa? Ya, cepat. CPS per apa? DPS Ya, aktivitas. DPS. Kalian kan di sini kan yang untuk kalium 40 itu mencarinya DPS. Ya enggak? DPS-nya naikin. Terus sama dengan apa? CPS dikali atau dibagi efisiensi? Dibagi efisiensi. Ya, dibagi efisiensi gitu ya. Jadi nanti ketemu aktivitas si kalium 40 itu adalah dari sini. Lalu masukkan datanya itu di prosedur atau di di self absorpsi yang diberikan oleh Budita. Lalu cek ininya, cek koreksi self absorpsinya. Cukup jelas? Cukup jelaskah? Ada yang mau tanya? Gimana? Jadi nanti data DPS-nya itu di compare sama self absorpsi tadi itu. Ya, jadi kan dapat DPS-nya kan? Nanti self absorpsinya ada hitungannya kan di situ kan? Yang dipakai kan aktivitas nggak CPS kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, gitu ya. Sama juga untuk air laut. Ya, air laut itu tadi kan saya udah berikan juga. Nanti cek udah saya berikan juga data yang dari Bu Siswanti itu hasil mencacah sampel air laut kemarin. Ya, beratnya nanti saya kirimkan ya, data beratnya. Nah, itu aktivitasnya cari dengan cara mencari itu pakai kalibrasi efisiensi yang EU ya. Jadi saya udah berikan juga kalibrasi efisiensi. Jadi data untuk kalibrasi efisiensi EU menggunakan EU 152. Gitu ya? Cukup jelaskah? Ya, nanti dicoba dikerjakan dulu ya. Semuanya dicoba dikerjakan dulu. Nanti kalian boleh nanya-nanya di grup. Nanti kalau kurang waktunya minggu depan kita diskusi lagi. Seperti itu ya para mahasiswa ya. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Baik, Bu. Jadi ini untuk penjelasan tadi AAN. Kalau AAN nggak perlu sampai mencari DPS, cukup cacahan saja. Karena apa? Itu menggunakan metode AAN-nya menggunakan metode relatif. Relatif itu apa? Ya dibandingkan dengan standar. Ya, jadi tidak menggunakan metode absolut. Kalau menggunakan metode absolut, kalian butuh data apa saja? Kemarin dijelaskan nggak oleh Pak Nugroho?
Kalau menggunakan metode absolut, kalian butuh data apa saja? Efisiensi detektor, efisiensi itu, dan banyak itulah. Dan apa? Apalagi kalau yang absolut? Sudut sudut detektor. Sudut detektor, terus apa lagi? Parameter di reaktornya butuh nggak? Ya, butuh, Bu. Apa saja parameter di reaktor? Data flux netron butuh nggak? Butuh. Butuh, Bu. Ya, cross sectionnya butuh nggak? Terus misalnya cross section apa? Kalian ngecek apa MG gitu ya? Ya terkait dengan yang MG itu, gitu ya. Nah, tapi kalian untuk yang praktikum ini menggunakan AAN yang metode relatif ya, jadi cukup dengan standar saja. Oke, seperti itu ya para mahasiswa ya. Nanti dicoba dihitung-hitung datanya. Terus kalau yang data mentahnya dari reaktor belum bisa, kalian nanti menghubungi kakak kelas kalian yang namanya Mas Satrio. Namanya Mas Satrio apa ya Musa ya? Mas Satrio apa Musa namanya? Satria. Mas Satria apa namanya? Ya kalian cari ya Mas Satria, terus tanya Mas boleh nggak minta tolong apa sih? Minta tolong data-data ini tuh dirubahkan menjadi apa sih? Ya bisa PDF gitu. Nah kalau nggak mau ya kalian harus datang ke Poltek untuk mengubah itu. Iya, Ya Bu. gitu. Iya, Jadi Bu, makasih. nanti kalian minggu depan mungkin kita praktikum satu lagi spektrometri alfa atau ya spektrometri alfanya kita hapus dengan analisis sampel lingkungan aja. Analisis sampel lingkungannya tuh analisis NOM. Nah, spektrometri gamma yang di lab radio lingkungan sudah bisa jalan. Mudah-mudahan minggu depan si nitrogen cairnya masih ada. Nah, kita pakai praktikum pakai lab itu. Jadi nggak usah pakai spektrometri alfanya ya. Gitu ya, para mahasiswa ya. Karena sebenarnya spektrometri alfa digunakannya juga untuk analisis sampel lingkungan. Oke, para mahasiswa gitu dulu. Cukup jelaskah? Ya, gitu ya. Kira-kira kalian coba hitung-hitung dulu ya. Ada 2 macam, AAN, terus tadi self-absorpsi, dan yang CS137. CS137-nya karena pakai spektrometri gamanya yang di tempat Bu Siswanti, jadi saya udah berikan tadi data untuk membuat kalibrasi efisiensi. Nanti dari kalibrasi efisiensi itu cari efisiensi di energi berapa kalau untuk CS137? Kalau kalium kan 1460. Kalau kalibrasi untuk apa CS137 efisiensinya di berapa ya? Di energi berapa ya? Mengambil data efisiensinya? 662. Ya, oke ya. Oke ya, di energi berapa? 662 keV. Nah, baru nanti cacahan sampel CS137 dari sampel air laut yang kuning-kuning itu ya, yang udah saya berikan pada kalian dibagi dengan efisiensi yang Anda dapat ya, efisiensi detektor yang Anda dapat di energi 662 keV. Gitu ya. Saya ingatkan lagi laporan yang cukup lengkap diberikan pada laporan AAN, yang lainnya hanya prinsip saja, prinsip dasar, terus data, cara menghitung, kesimpulan. Gampang kan ya? Ya enggak? Tapi semua laporan harus diberikan ya. Kalau yang self absorpsi tanyakan Budita ya. Oke, itu saja ya. Makasih ya. Ya, terima kasih juga, Bu. Ya, Bu. gimana? Itu saja ya. Udah ya. Ya, Iya, Bu, Musa mau makasih, Bu. nanya, masih mau nanya lagi. Sudah cukup, Bu.
Ya, sudah cukup ya? Hmm. Ya, kita kira-kira seperti itu dulu. Nanti kalau kalian bingung, ya minggu depan boleh pada saat ketemu boleh nanya-nanya lagi. Kalau yang laporan saya beri sampai sebelum UAS ya. Kalau Bu Dita ya silakan ikuti yang ditentukan oleh Bu Dita. Ya, makasih. Nggak ada laporan yang untuk Pak Nugroho, jadi laporan yang AAN diberikan ke saya. Ya, gitu ya. Oke, makasih ya para mahasiswa ya. Kita akhiri saja. Selamat sore untuk semuanya dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu sehat-sehat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. oke. Pak Bu.